Novel Cultivation Chat Group Chapter 123. Kakak senior dari Monsabre Sek ini memperoleh informasi tentang keturunan klan Su dari petinggi Monsabre Sek. Ahsilu dari klan Su, kultivasi rank 3 dan terluka parah akibat gagal melewati Heavenly Tribulation. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya orang dari Immortal Farming Sek menghubungi Ahsilu dari klan Su. Saatnya dia menyelesaikan misinya akhirnya tiba. Kakak senior Monsabre Sek ini mengelus kotak gitarnya. Dengan pedang tak kasat mata ilahi, yang baru diperoleh ini, ditambah jimat harta yang diberikan sekte padanya, membunuh Ahsilu dari klan Su akan semudah mengulurkan tangan, dan semuanya akan beres. Dengan cepat, dia mencapai lantai 19 blok Ande. Tanpa bersembunyi, dia berjalan tenang ke apartemen Ahsilu klan Su seperti pejalan kaki biasa. Di lorong panjang, sambil berjalan, kakak senior Monsabre Sek mengambil kotak gitar dari punggungnya. Saat kotak gitar terbuka, yang terlihat adalah bagian dalam kotak gitar biasa serta sebuah pedang tak kasat mata ilahi. Dia memegang ringan pedang tak kasat mata ilahi itu, lalu menutup kotak gitarnya sebelum kembali menggantungnya di punggung. Mengangkat kepala, lalu menyesuaikan napas. Truki di dantiannya diaktifkan, perlahan berkumpul di kakinya. Ketika mendekati targetnya, dia akan menikam dengan serangan pedang terkuatnya. Tiba-tiba, langkah terburu-buru terdengar. Kakak senior Monsabre Sek mengangkat kepala, dan melihat seorang pemuda membawa kotak kardus besar mendekatinya. Kotak kardus itu sangat besar, dan menutupi separuh kepala pemuda itu. Dia orang biasa. Tidak ada aura cultivator yang bisa dirasakan darinya. Apakah dia penghuni sini? Kakak senior Monsabre Sek menjaga kewaspadaan ketatnya, dan berpindah ke samping. Dia hanya punya satu target sekarang, Ahsilu klan Su. Sekarang bukan waktunya untuk menimbulkan masalah lain. Pemuda pembawa kotak kardus itu melewatinya. Kakak senior Monsabre Sek terus menjaga kewaspadaan ketatnya, mendekati apartemen Ahsilu klan Su. Setelah berjalan 5 atau 6 meter, pemuda di belakangnya terengah-engah, dan seluruh wajahnya penuh keringat. Dia meletakkan kotak kardus di lantai. Kakak senior Monsabre Sek berhenti sejenak, dan tidak lagi memperhatikan pemuda di belakang, karena dia telah melihat targetnya. Wajah Ahsilu pucat, dan sedang duduk di sofanya memulihkan trukinya. Ahsilu sama sekali tidak siap. Ini benar-benar kesempatan yang diutus langit. Mata kakak senior Monsabre Sek bersinar. Dia menggenggam pedang tak kasat mata ilahi, dan melemparkan kotak gitar ke samping. Niat membunuhnya meledak. Truki yang sejak lama terkumpul di kakinya meledak, dan tubuhnya miring ke depan. Dia akan segera menikam dengan serangan pedang megah dan merebut nyawa Ahsilu klan Su. Tapi, dia tidak memperhatikan bahwa pemuda pembawa kardus di belakangnya membuat serangkaian segel tangan rumit, dan pada saat yang sama diam-diam melantunkan mantra. Saat kakak senior Monsabre Sek melesat, pemuda itu berseru, Biksu Tong Xuan adalah yang paling ganteng. Suaranya bergema di telinganya. Omong kosong apa ini? Pikiran kakak senior Monsabre Sek merasa beberapa kecurigaan muncul. Tapi pada saat ini, pedang tak kasat mata ilahi di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya pedang keemasan pucat. Lalu, pedang itu tiba-tiba mulai bergetar liar di tangannya. Kekuatan dahsyat ditransmisikan dari pedang, dan pedang ilahi itu hidup kembali. Ia ingin melepaskan diri dari cengkeramannya. Tiba-tiba ditarik oleh kekuatan tak terduga ini, kakak senior Monsabre Sek hampir terseret di lantai. Dia buru-buru memanipulasi truki yang terkumpul di kakinya untuk menstabilkan posturnya. Merasa ada yang tidak beres, dia segera melepaskan, membiarkan pedang tak kasat mata ilahi terbang keluar dari cengkeramannya. Pada saat yang sama, dia menoleh, melihat pemuda yang telah melewatinya tadi, setelah dia berteriak pedang tak kasat mata ilahi itu berubah. Apa yang dia lihat sekarang membuatnya ketakutan setengah mati. Dia melihat pemuda itu menempelkan satu tangannya di dadanya, membuat segel pedang jarak jauh. Tangannya yang lain menggunakan jari sebagai pedang, mengiris ringan ke arahnya, tebas. Di udara, pedang tak kasat mata ilahi tidak bisa dilihat seperti biasa, dan hanya cahaya keemasan pucat yang dipancarkannya yang bisa terlihat. Cahaya pedang berkilat, dan seperti kilat, pedang itu dengan ganas menebas ke arah kakak senior Monsabre Sek. Seni pedang jarak jauh. Cultivator rank 4. Kakak senior Monsabre Sek berteriak. Hanya setelah cultivator rank 4 memadatkan semua truki di tubuh mereka menjadi True Origin, mereka bisa mengendalikan pedang terbang dari jarak jauh, dan menggunakan pedang untuk mencapai penerbangan. Pemuda yang tampaknya biasa ini ternyata adalah senior cultivator rank 4. Yang lebih penting adalah, pedang terbang di tangannya milik cultivator rank 4 ini. Si kakak sektoral bodoh itu mencelakakanku. Semua pikiran ini hanyalah pikiran yang muncul di benaknya dalam sepersekian detik. Lalu, pedang besi kecil yang disalahartikan sebagai pedang tak kasat mata ilahi itu menebas dengan ganas ke dadanya. Tidak bisa menghindar maupun melawan. Karena pedang itu begitu cepat sehingga tak ada tandingannya. Saat Song Suhang baru saja selesai mengatakan, tebas, itu sudah mendarat di targetnya. Darah segar menyembur, dan berceceran di mana-mana. Pedang besi kecil memotong setengah tubuhnya. Satu tebasan itu telah menyebabkan semua rusuknya terpotong, dan organ dalamnya terluka parah. Hanya dengan tubuh fisik cultivator rank 2, tidak mungkin menghalangi ketajaman pedang terbang. Kakak senior Monsabre Sek mendarat dengan suara keras, merintih kesakitan, senior. Maafkan aku. Aku tahu salahku senior. Maafkan aku. Wajah Song Suhang tenang, dan tampaknya tidak peduli dengan jeritan menyedihkan pihak lawan. Pihak lawan jauh melampaui kekuatannya, dan tidak kalah dari Altar Master.
Song Suhang tidak bisa tidak berhati-hati. Tangan kirinya mempertahankan koneksi dengan pedang terbang besi, sementara menggunakan jari tangan kanannya sebagai pedang, mengayunkannya 4 kali. Pedang terbang besi menarik diri dari luka kakak senior Mon Sabre Sek, dan darah segar berceceran. Lalu, pedang terbang menebas 4 kali, memotong keempat anggota tubuhnya. Ahahaha. Kakak senior Mon Sabre Sek terus-menerus merintih, dan berubah menjadi tongkat manusia, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kembali, kata Song Suhang dengan ringan, dan pedang besi kecil berkilat, melesat kembali padanya dan dengan stabil melayang di udara. Song Suhang mengulurkan tangannya, dan pedang besi kecil itu mendarat lembut di tangannya. Seni pedang jarak jauh sementara. Ini adalah karya revisi dari waktu Great Master Tong Xuan pernah gagal. Ketika Song Suhang menyapu kakak senior Mon Sabre Sek, dia telah mengonfirmasi apakah pedang terbang besi memiliki formasi, seni pedang jarak jauh sementara, dari Great Master Tong Xuan di atasnya. Jika tidak ada, dia akan dipaksa menggunakan 2 talisman pedang yang tersisa. Namun, dia kurang percaya diri untuk menyelesaikannya dengan 2 talisman pedang. Bagaimanapun, dia butuh 3 pada altar master yang diracun waktu itu. Untungnya, pedang besi kecil ini memiliki kemampuan, seni pedang jarak jauh sementara, di atasnya. Adapun kalimat, Biksu Tong Xuan adalah yang paling ganteng. Itu adalah mantra untuk mengaktifkan seni pedang jarak jauh sementara. Ternyata mantra memalukan ini berasal dari Great Master Tong Xuan yang sedang melatih meditasi diam. Atau mungkin, karena dia telah diam begitu lama, dia menjadi dingin di luar tetapi dalam dan penuh gairah di dalam. Mengelus ringan pedang besi kecil, energi spiritual yang ditinggalkan oleh Great Master Tong Xuan hampir habis. Itu tidak bisa lagi mengaktifkan seni pedang jarak jauh sementara. Song Suhang mengingat pengalaman indah mengendalikan pedang itu. Kemampuan untuk memenggal kepala musuh dari jarak 1000 mil, itu terlalu indah untuk dijelaskan dengan kata-kata. Hatinya tanpa disengaja membentuk keinginan yang sangat bergairah. Kultivasi rank 4, dan seni pedang jarak jauh. Setelah mengalami seni pedang jarak jauh sementara itu seperti menonton iklan film spektakuler, di mana seseorang hanya merasa gatal di hatinya untuk segera menonton filmnya. Song Suhang benar-benar ingin segera menjadi kultivator rank 4, mengendalikan pedang dari jarak jauh, dan menginjak cahaya pedang serta melayang ke langit. Di apartemen, Ah Silu bangkit, wajah pucatnya telah mendapatkan kembali sedikit warna. Dia datang ke depan kakak senior Mon Sabre Sek, berkata, katakan. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin membunuhku? Dia merasakan dengan jelas momen niat membunuh itu. Dia awalnya mengira bahwa musuh bersama dengan paman dari Immortal Farming Sect. Sekarang tampaknya ini tidak terjadi. Immortal Farming Sect ingin menangkapnya hidup-hidup, dan meminta pertanggungjawaban dari Ah Ki. Tapi pembunuh di depannya ingin membunuhnya.